The 100 Part 19. Terlihat Pig dan Bellamy menghampiri Hannah yang ada di pos keamanan untuk menanyakan keadaan tim patroli mereka. Hannah mengabarkan bahwa mereka kehilangan tim mereka dan satu tim berhasil ditarik mundur. Hannah menyimpulkan bahwa Grounder melakukan blokade terhadap Arcadia. Seorang penjaga lain memberikan teropongnya kepada Pig dan dia melihat dua Grounder membawa pesan bergerak ke arahnya. Bellamy mengatakan kepada Pig bahwa ia telah melihat hal itu sebelumnya. Saat Bellamy dan Pig keluar, kedua Grounder itu mengatakan bahwa mereka menginginkan Pig sebagai keadilan atas kematian orang-orangnya. Mereka tidak akan pergi sebelum Pig ikut bersamanya. Mereka juga melemparkan pakaian penjaga milik para penjaga yang telah dibunuh Grounder sebagai bukti bahwa blokade mereka tidak main-main. Saat Pig meminta Bellamy untuk mundur, Bellamy malah menembak kedua pembawa pesan itu. Di dalam, terlihat Bellamy, Pig, Monty, dan Hannah sedang mendiskusikan blokade Grounder dan seberapa lama mereka bisa bertahan tanpa berburu di Arcadia. Hannah mengusulkan ide untuk menerobos blokade, namun Pig mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menyerang Grounder sebelum bisa mengendalikan kaum mereka sendiri, terutama Ken. Pig menugaskan Monty untuk mengambil alih koordinasi pengawasan camp. Monty mempunyai ide untuk mengganti kata sandinya setiap 12 jam sekali. Tak hanya itu, Pig juga meminta anak buahnya untuk memata-matai tetangga mereka. Pig ingin tahu siapa yang menjadi kaki tangan Ken dan membocorkan rencana Pig di dalam camp. Di ruangan lain terlihat Ken bersama Miller dan Harper tengah mendengarkan obrolan Pig melalui radionya. Ken menjelaskan bahwa jika Pig akan memulai memainkan rencananya, maka mereka juga perlu memainkan rencana mereka dengan tidak lagi berkumpul di sana. Merubah kebiasaan dan pola mereka serta mengambil jalan yang berbeda saat akan pergi dari camp. Harper mengusulkan untuk menangkap Pig dan menyerahkannya kepada Grounder. Namun Ken mengatakan bahwa itu sebuah rencana pembunuhan dan pengkhianatan. Miller mendukung usulan Harper dan Ken hanya menjawab bahwa rencana itu belum bisa mereka gunakan. Di lain tempat, Jasper tengah meminta alkohol kepada Sinclair. Sinclair menjelaskan bahwa menurut perintah, Pig, seluruh sumber daya termasuk makanan dan air harus dibatasi hingga blokade Grounder selesai. Sementara itu Jaha tengah berdiskusi dengan Raven membahas stasiun ke-13. Raven dan Ellie telah meneliti lintasan jatuhnya stasiun itu dan mereka mendapat hasil bahwa stasiun ke-13 jatuh di laut dengan persentase benar sekitar 75%. Tidak puas dengan hasil itu, Jaha meminta Raven untuk mengambil membuat chipnya yang telah disita Pig. Saat tengah kebingungan mencari orang yang akan membantu Raven mengambil chip itu, mereka melihat Jasper yang tengah marah-marah kepada Sinclair karena tidak mendapatkan alkohol. Pig memerintahkan anak buahnya untuk mengecek seluruh amunisi di Arcadia. Brian melaporkan bahwa seluruh peti amunisi di Arcadia isinya tidak sama sepertiganya. Tak lama datang ke Ken mengajak P untuk berbicara. Ken rupanya mengetahui bahwa P tidak punya banyak amunisi untuk menyerang Grounder. Ia lalu menyarankan agar P menyerahkan dirinya saja agar keadaan kembali normal. Namun P tidak melihat penyerahan dirinya sebagai sebuah solusi, karena yang ia inginkan adalah perang menghabisi Grounder. P bahkan kembali membahas saat Grounder mendapatkan feed yang mereka mau, namun Grounder itu pada akhirnya tetap mengkhianati Arcadia. P ingin menempatkan Grounder di bawah mereka dan membuatnya tidak bisa mengambil satu langkah lagi mendekati mereka. Ken menyebut P sebagai diktator, sementara P merasa dirinya kanselir yang telah melakukan sesuatu yang memang perlu dilakukan, tidak kurang dan tidak berlebihan. Adegan beralih ke Jasper dan Raven yang tengah mendiskusikan cara untuk masuk ke ruang kanselir mengambil pembuat chipnya. Raven ingin Jasper membantunya memecahkan kode numerik untuk bisa masuk ke ruang kanselir. Raven meminta bantuan Jasper karena Monty ditugaskan di bagian keamanan internal dan Jasper adalah orang yang sangat mengenal Monty. Jasper pun setuju dengan ide itu. Kembali ke Ken, Harper, dan Miller yang masih menunggu kabar dari Octavia. Saat tengah berdiskusi kenapa Octavia masih belum memberikan kabar, Harper mengaktifkan radionya dan meminta Ken untuk mendengarnya.
Terdengar Peg, Hannah dan Bellamy tengah merencanakan penyerangan ke sebuah camp terbesar Grounder menggunakan senjata otomatis dan ranjau karena mereka kehabisan amunisi. Rupanya ketiga orang itu telah menemukan alat penyadap milik Ken yang sebelumnya berhasil dipasang oleh Miller. Ketiga orang itu sengaja membeberkan rencananya untuk mengetahui tindak lanjut Ken dan orang-orangnya serta menangkap basah mereka. Ken berniat untuk melumpuhkan rover yang akan Peg gunakan, karena jika Peg berhasil melancarkan rencana itu, 10 kali lipat kawanan Grounder yang diserang akan menyerang balik ke Arcadia. Ken mengatakan bahwa ia mempunyai rencana untuk menghentikan rencana Peg. Adegan berlanjut saat Ken menemui Sinclair untuk merencanakan pelumpuhan rover Peg. Ken meminta Sinclair untuk bersiap dalam 1 jam ke depan. Rupanya pertemuan mereka telah dipantau oleh Monty. Monty langsung melaporkan kepada Bellamy dan mengatakan bahwa Sinclair dan Ken merencanakan sesuatu. Ken mengawasi Sinclair dari kejauhan sambil membaca buku, sementara Sinclair menyiapkan peralatannya dan langsung menuju rover untuk bekerja. Baru saja mulai pekerjaannya, Bellamy datang dan menghampiri Sinclair. Ken lalu mengabarkan ke Sinclair bahwa Bellamy menuju ke arahnya. Sinclair dengan cepat menyembunyikan alat komunikasinya dengan Ken, dan Bellamy menanyakan apa yang Sinclair lakukan. Sinclair mengatakan bahwa menurut Raven ada yang bermasalah dengan rovernya. Setelah Sinclair keluar dari kolong mobil, Bellamy mengeluarkan walkie-nya dan memberikan kode kepada anak buahnya untuk menyergap Sinclair. Setelah menangkap Sinclair, Bellamy mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan rovernya dan Sinclair ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Bellamy melaporkan bahwa satu telah tertangkap, namun Ken sudah tidak ada di tempatnya lagi. Setelah mengamankan Sinclair, Peg datang dan menanyakan alat penyadap yang tidak Sinclair ketahui. Peg menghukum Sinclair dengan mengurungnya di penjara atas pengkhianatannya. Raven dan Jasper masih mencari kombinasi kode numerik untuk membuka ruang kanselir, dibantu dengan Ellie. Mereka akhirnya menemukan kombinasi itu setelah beberapa lama berpikir dan langsung bergegas menuju ruang kanselir. Monty terlihat tengah memeriksa kondisi rovernya dan mengatakan bahwa mereka menangkap Sinclair sebelum Sinclair merusak rovernya. Monty merasa bersalah karena membantu penangkapan Sinclair yang merupakan orang yang merekrutnya di bagian teknisi. Hannah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Monty adalah benar, karena di bumi sesuatu yang membantunya bertahan hidup selalu hal yang benar. Sinclair akhirnya dimasukkan ke penjara dan bertemu dengan Lincoln. Sinclair lalu mengatakan bahwa ada pesan dari Ken untuk Lincoln yang memerintahkan Lincoln untuk bersiap, karena malam itu juga akan dilakukan. Entah apa yang mereka rencanakan. Terlihat Bellamy menemui Ken dan mengatakan bahwa menyabotase rover bukanlah rencana yang bagus. Di sana Ken mengatakan bahwa ancaman yang sebenarnya ada di dalam camp karena Peg mengadu domba orang-orangnya. Ken menjelaskan bahwa ia meminta Bellamy datang karena ia ingin mengajak Bellamy bergabung dengannya sebelum semuanya terlambat. Bellamy malah menjawab bahwa Ken telah melampaui batas. Ia pun pergi meninggalkan Ken. Di kamarnya, Brian baru saja menyelesaikan tugasnya, sementara Miller baru saja akan melaksanakan tugas. Keduanya terlihat berbeda karena Brian memihak Peg sementara Miller memihak Ken. Tak mau berdebat lebih jauh lagi mengenai perbedaan itu, Miller segera bersiap mengenakan seragamnya dan Brian membantu Miller memasangkan jaket itu. Rupanya Brian mendapat tugas dari Bellamy untuk meletakkan alat sadap di saku jaket Miller. Brian melaporkan bahwa alat penyadap itu sudah ada di dalam jaket Miller. Terlihat Raven dan Jasper akhirnya masuk ke ruang kanselir setelah memastikan koridornya aman. Setelah berhasil masuk, mereka langsung berpencar mencari alat pembuat chipnya, sambil Jasper terus berbicara sendiri. Jasper mengingatkan Raven dengan kejadian Finn yang sama persis dengan kondisi mereka saat ini, di mana Grounder menginginkan satu nyawa. Namun, Raven terlihat sama sekali tidak mengingat Finn. Jasper kembali mengingatkan Finn, namun Raven dengan sedikit emosi mengatakan bahwa ia masuk ke kota cahaya untuk melupakan rasa sakitnya. Jadi untuk apa ia kembali mengingat hal itu? Keduanya kembali melanjutkan pencarian dan Jasper masih terus berbicara tentang Finn. Jasper bahkan kembali mengingatkan Raven saat Finn memberikan kalung gagak kepada Raven. Anehnya, Raven terlihat seperti tidak mengingat hal yang Jasper katakan. Mendadak Ellie datang dan berkata kepada Raven bahwa hal itu bukanlah hal yang penting sekarang.
Raven lalu menanyakan kapan ciuman pertamanya kepada Finn. Jasper kaget dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Jasper akhirnya menemukan alat pembuat chipnya, sementara Raven masih terus berusaha mengingat kapan ciuman pertamanya. Ellie memerintahkan Raven untuk mengambil alat itu dan segera pergi dari sana. Raven akhirnya menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa mengingat semuanya tentang Finn. Raven meletakkan kembali alat pembuat chip itu dan mengajak Jasper untuk lari dari sana. Di lain tempat, Ken mengajak Pig untuk berdiskusi berdua, sementara Bellamy menemui Sinclair untuk berbincang. Ken dan Pig berusaha mendiskusikan tentang keputusan Pig untuk berperang dengan Gronder. Sementara Bellamy berharap Sinclair akan memberitahunya tentang siapa yang sebenarnya tugas untuk menyabotase Rover. Mendengar kesepakatan Sinclair dan Bellamy, Lincoln datang dan memaki keduanya. Lincoln meminta agar Sinclair tidak mengatakan apapun kepada Bellamy, lalu menariknya dan memukulinya di penjara. Bellamy lalu masuk dan berniat menengahi keduanya. Saat Bellamy masuk, Lincoln memberikan kode kepada seluruh Gronder di penjara untuk melakukan aksinya. Rupanya Lincoln dan Sinclair bersama seluruh tahanan berencana untuk mengalihkan perhatian semua penjaga Arcadia, sementara Ken akan menculik Pig. Semua tahanan merangsek keluar dari sel dan melawan semua penjaga yang ada di sana. Kekacauan terjadi membuat semua penjaga Arcadia dipanggil menuju penjara. Pig memerintahkan penjaga yang menjaganya untuk pergi ke penjara. Setelah aman, Ken melumpuhkan Pig dan memasukkannya ke dalam Rover. Harper melaporkan melalui radio bahwa mereka berhasil membuat semua penjaga sibuk dan menunggu pintu gerbang terbuka untuk mengeluarkan Ken dan Pig. Ken telah melaporkan bahwa ia siap untuk mengeluarkan Pig. Monty yang menjaga radio segera mengabarkan kepada Bellamy bahwa kekacauan itu hanya pengalihan agar Ken bisa menculik Pig. Bellamy pun langsung bergegas menghadang Ken dan Pig di gerbang. Rencana Ken pun kembali gagal, membuatnya harus diamankan oleh penjaga Arcadia. Sementara itu, Ellie tengah berbincang dengan Jaha yang merasa heran karena ia baru pertama kali berkomunikasi dengan seseorang. Seseorang itu tidak menyetujui Ellie. Jaha mengatakan bahwa Raven kuat dan tidak sendirian. Beralih ke Pig yang tengah mengadili Ken dan mencari hukuman yang pantas untuk Ken. Akhirnya Pig memutuskan hukuman mati untuk Ken atas pengkhianatannya, penculikan, dan percobaan pembunuhan. Setelah penjaga membawa Ken, Bellamy menanyakan kepada Pig apakah mereka yakin akan membunuh anggota mereka sendiri. Pig mengatakan bahwa mereka tengah berperang dan kejahatan terhadap kepemimpinan tidak akan ditolerir. Setelah Pig menjelaskan panjang lebar, Bellamy akhirnya paham dengan vonis yang diberikan Pig. Hannah memuji kerja bagus Bellamy dan Monty. Ia lalu menanyakan apakah mereka berdua bisa mengidentifikasi orang-orang yang bekerja sama dengan Ken. Namun Bellamy dan Monty tidak tahu tentang hal itu. Hannah mengerti dan berharap kejadian itu bisa membuat jelas mengenai pilihan mana yang baik untuk Arcadia. Terlihat Titus kembali ke kamar Lexa dan menghampiri Griff dan Murphy. Titus mengatakan bahwa ia ingin memenuhi sumpahnya kepada Lexa. Titus lalu memberikan jubah kepada Griff dan Murphy untuk mereka kenakan menyelinap pergi dari polis. Murphy mengajak Griff segera keluar, namun Griff mengatakan bahwa ia ingin bertemu Eden lebih dulu. Titus lalu membawa Griff dan Murphy ke tempat di mana para Nablida tengah melakukan ritual bersama mayat Lexa. Griff menghampiri Eden dan memastikan bahwa Eden akan melindungi kaum Griff. Eden mengatakan bahwa jiwa komandan memilih Eden ia akan melakukan, bahkan Lexa telah menyumpah seluruh Nablida untuk melakukannya. Griff terlihat lega dengan pernyataan Eden. Tak lama, Rowan masuk ke ruang itu bersama Ontari. Ontari melihat Griff dan langsung menyerangnya. Ontari berhasil melumpuhkan Griff dan hampir saja menusukkan pisaunya, namun Titus menghentikannya. Rowan memerintahkan Ontari untuk meletakkan pisaunya. Titus segera membantu Griff bangun dan Ontari mengatakan bahwa jika ia menjadi Heda, ia akan membunuh Griff dan seluruh rakyat Arcadia. Di penjara, Lincoln tampaknya menyemangati kaumnya. Ia lalu menyemangati Ken dan tak lama Pig datang bersama Bellamy. Pig mengatakan bahwa semua orang di tahanan akan mendapatkan hukuman yang sama dengan Ken, yaitu mati. Lincoln lalu mendekat kepada Pig dan mengatakan bahwa ia tidak ingin kaumnya mati hanya karena kesalahannya. Bellamy membenarkan kalimat Lincoln dan mengatakan bahwa Gronder itu hanya berlari keluar sama seperti mereka jika berada di posisi yang sama.
Pig akhirnya mengubah keputusannya dengan hanya memvonis mati Ken, Lincoln, dan Sinclair, dan eksekusi akan dilaksanakan saat fajar. Beralih ke Bellamy dan Monty yang menemui Miller dan Harper di kamar. Bellamy mengeluarkan pisau membuat Miller dan Harper langsung waspada. Rupanya Bellamy menggunakan pisau itu untuk mengeluarkan alat sadap yang ada di saku jaket Miller. Monty mengamankan alat sadap itu di sebuah kantung yang membuat mereka bisa leluasa berdiskusi di sana. Miller menanyakan siapa yang meletakkan alat sadap itu, namun Bellamy mengatakan bahwa hal itu bukan masalah yang penting. Sekarang karena Pig telah memvonis mati Ken bersama Lincoln dan Sinclair. Monty dan Bellamy berniat membantu rencana Miller dan Harper untuk membebaskan Ken, Lincoln, dan Sinclair, karena mereka juga tidak menginginkan ketiga orang itu mati. Bellamy lalu meninggalkan mereka karena ia berniat bertemu dengan Octavia di dropship. Harper dan Miller terlihat tidak bisa mempercayai Bellamy dan Monty karena keduanya ada di pihak Pig. Di dropship, Octavia berjalan sembari memastikan kalau Bellamy datang sendirian. Bellamy mengatakan bahwa ia datang sendirian dan berniat membantu. Bellamy lalu membuka tangannya berniat memeluk Octavia, namun Octavia malah membius Bellamy dan membawanya pergi. Di sisi lain, Griff dan Murphy menemui Titus di ruangannya. Titus selalu membereskan chip Ellie 2, dan Griff mengungkapkan kekhawatirannya mengenai Ontari. Griff takut jika Ontari menang terhadap Eden dan menjadi komandan selanjutnya, maka Sky People ada dalam bahaya. Ia menanyakan sesuatu yang bisa dilakukan untuk memastikan Eden menang. Titus menjawab bahwa Lexa yang akan memilih sendiri komandan penggantinya. Di tengah perbincangan itu, mendadak terdengar suara trompet. Griff menanyakan kepada Titus. Titus mengatakan bahwa itu adalah trompet kemenangan sembari pergi meninggalkan Murphy dan Griff. Sesampainya di aula, semua orang sudah berkumpul dan Ontari sudah duduk di singgasana Lexa. Titus mengatakan apa yang maksud Ontari. Ontari lalu mengangkat kepala Eden yang telah ia penggal. Griff berniat menghampiri Ontari, namun Rowan menghentikannya karena jika Ontari melihat Griff, Ontari akan memenggal kepala Griff. Saat Bellamy sadar, ia sudah menjadi tawanan Indra dan Octavia di dalam gua. Bellamy mengatakan bahwa mereka bisa menyelamatkan semua orang jika Indra dan Octavia bekerja sama bersama Bellamy karena bagaimanapun mereka membutuhkan Bellamy sebagai orang dalam. Octavia menyanggahi itu dan mengatakan bahwa ia tidak memerlukan bantuan Bellamy. Beralih ke Miller yang akhirnya tahu bahwa Brian lah yang meletakkan alat sadap di saku jaketnya. Miller kecewa karena meskipun Pig telah menyelamatkan nyawa Brian, namun Brian adalah pacar Miller. Miller yang kesal lalu meninggalkan Brian sendirian di kamar. Ken diberi waktu 5 menit untuk bertemu Abby. Abby mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi kepada Ken. Namun Ken menahan Abby karena siapapun yang terbukti membantunya akan mendapatkan vonis yang sama dengan Ken. Setelah selesai berpamitan, penjaga kembali membawa Ken pergi dari Abby. Rowan membantu Griff dan Murphy untuk pergi dari polis. Dari obrolan mereka diketahui bahwa Ontari memenggal kepala anak-anak saat mereka tidur. Rowan memperingatkan Griff mengenai Titus yang telah tunduk kepada Ontari. Memperingatkan bahwa jika Griff bertemu lagi dengan Rowan, maka Rowan bukan lagi temannya. Bukannya menuruti Rowan untuk keluar dari polis, Griff malah kembali dan mengatakan bahwa ia tidak akan keluar dari polis tanpa api itu. Di penjara, Pig dan penjaganya datang untuk membawa Ken, Sinclair, dan Lincoln. Di jalan mereka berpapasan dengan Harper yang kemudian melaporkan bahwa paket sudah bergerak. Harper menyebutkan OKS dan menanyakan apakah timnya sudah siap. OKS menjawab bahwa timnya telah siap mencegat. Monty dan Hannah mendengarkan komunikasi itu dan Hannah kemudian menyadari bahwa mereka membicarakan para tahanan dengan OKS adalah Octavia, Sky Crew. Hannah langsung melaporkannya kepada Pig bahwa Octavia ada di sana dan tidak sendirian. Karena Hannah tidak bisa memberitahu lokasi pasti Octavia, Brian menyarankan agar Pig tidak membawa tahanan lebih jauh sebelum memastikan rutenya aman. Pig lalu memasukkan ketiga tahanan itu ke dalam sebuah ruangan dan meninggalkan mereka dengan 2 penjaga. Sementara Pig dan penjaga lain pergi dari sana. Di gua, Bellamy memohon agar Indra melepaskannya karena Octavia bisa saja mati setelah bertemu penjaga Pig.
Keduanya berdebat dan Indra tetap pada rencana mereka untuk tetap menyandra Bellamy. Beralih ke Griff yang masuk ke ruang suci untuk mengambil api atau chip Eli 2. Sementara Murphy mengawasi Griff di luar. Saat Griff berhasil mendapatkan api itu, mendadak Titus datang. Griff meyakinkan Titus bahwa Ontari tidak pantas mendapatkan api itu, apalagi Ontari telah membunuh anak-anak Nablida pilihan Lexa. Titus serta mengatakan bahwa Ontari, kaum Asgeda, adalah Nablida terakhir lalu mengambil paksa api yang ada di tangan Griff. Griff teringat lukisan di punggung Lexa dan teringat bahwa masih ada satu Noviat yang masih hidup yang berpotensi menjadi Nablida. Titus membenarkan hal itu, namun dia berkata bahwa seorang tersebut kabur dan mengkhianati darahnya. Titus berkata bahwa orang itu tidak berhak mendapatkan api. Tak lama Ontari datang dan melemparkan Murphy masuk ke ruang suci. Ontari datang membuat Titus memerintahkan Griff untuk bersembunyi. Titus memerintahkan Murphy untuk membawa Ontari ke kamar komandan karena Ontari harus disucikan lebih dulu sebelum dibangkitkan. Setelah Murphy dan Ontari pergi, Griff kembali menghampiri Titus. Titus berkata bahwa Luna, Nablida yang Griff maksud, akan menjadi lebih baik daripada Ontari. Griff teringat bahwa Lincoln pernah menyebut nama Luna. Griff juga mengatakan bahwa ia bisa mengantarkan Titus mencari Luna. Titus menganggap bahwa Luna tidak akan membiarkan Titus mendekatinya. Titus selalu menjadikan Griff Flamekeeper seperti dirinya dan memberikan apinya kepada Griff. Titus mengatakan bahwa ada sebuah jurnal dari komandan pertama yang akan Griff butuhkan untuk melakukan ritual Luna. Ia lalu memerintahkan Griff membeli salah satu senjata milik komandan sebelumnya dan segera pergi dari sana. Titus mengatakan bahwa ia akan membantu Murphy keluar. Adegan berlanjut ke tim Pig yang tengah menyisir sebuah ruangan dan tidak menemukan apa-apa. Pig akhirnya sadar bahwa ada yang salah dengan peristiwa itu. Ia pun kembali ke ruangan di mana ia meninggalkan ketiga tahanan dan menemukan ketiganya telah tidak ada dengan dua penjara yang pingsan di depan pintu. Pig menyadari bahwa ia telah melakukan sesuai apa yang mereka rencanakan. Pig dan seluruh penjaganya lalu keluar dan berniat mencari para tahanan itu. Rupanya Ken, Sinclair, Lincoln, dan Octavia bersembunyi di bawah lantai ruangan itu. Setelah keadaan aman, mereka keluar disusul dengan kedatangan Abby dan Miller yang rupanya telah bekerjasama dengan Brian juga. Harper yang ada di luar dan memantau jalan keluar menghubungi Octavia dan mengatakan bahwa jalan keluar masih belum aman. Obrolan itu didengar oleh Hannah yang tengah bersama Monty. Hannah menyadari bahwa para tahanan itu terjebak dan tidak bisa kabur. Monty dengan cepat mengalihkan semua penjaga untuk menuju gerbang utama, membuat Hannah kesal. Ketiga tahanan bersama tim penyelamatnya segera bergegas pergi memanfaatkan kesempatan yang ada. Pig dan timnya datang ke Hannah dan memerintahkan semua anak buahnya untuk mengunci semua akses ke camp. Pig lalu memanfaatkan walkie untuk memanggil buronya. Pig mengancam akan membunuh semua tahanan Gronder jika mereka tidak menyerahkan dirinya. Lincoln akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke camp demi menyelamatkan kaumnya. Ia juga terpaksa membius Octavia yang memaksanya untuk ikut. Lincoln lalu menitipkan Octavia kepada Ken untuk diselamatkan. Sesampainya di camp, Lincoln langsung dikepung oleh penjaga Pig. Beralih ke Murphy dan Ontari yang masih melakukan ritual pencucian sambil berbincang santai dan sekali Ontari menggoda Murphy. Setelah selesai mandi dan memakai bajunya lagi, mendadak Rowan datang membawa Titus karena Titus kehilangan apinya. Rowan mencurigai One-Head adalah yang mencuri api itu dan langsung menyerang Murphy. Titus menghentikan Rowan mengatakan bahwa Griff tidak mencuri api itu, melainkan Titus lah yang memberikan api itu. Rowan langsung menyergap Titus dengan pisaunya, dan Murphy mengatakan bahwa Rowan tidak bisa membunuh Titus, karena Titus satu-satunya orang yang bisa melakukan ritualnya. Ontari meminta Rowan membunuh Titus, namun Rowan membenarkan pendapat Murphy. Titus selalu mengarahkan tangan Rowan dan menyayat lehernya dengan pisau Rowan. Titus berkata bahwa kematiannya itu untuk Lexa sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Lexa. Ontari memerintahkan Rowan untuk mengumumkan kebangkitannya meskipun tanpa api itu dan menyalakan api polis untuk memberitahu semua orang bahwa komandan baru telah bangkit.
Di tengah jalan, Griff melihat api di puncak menara polis, mengisyaratkan bahwa komandan baru telah dibangkitkan. Kabar itu pun sampai kepada Indra dan membuatnya berniat pergi meninggalkan Bellamy. Bellamy kembali meminta Indra untuk melepaskan rantai yang mengikatnya. Namun Indra tidak bersedia dan meninggalkan Bellamy dengan permintaan maafnya kepada Octavia. Beralih ke kawanan Ken dan Octavia yang sudah berada di luar camp. Octavia tersadar dan turun dari kudanya untuk melihat Lincoln. Dengan kondisi yang masih lemas, ia melihat Lincoln sudah ada di depan camp dan siap untuk diadili. Pig mengatakan kepada Lincoln bahwa ia tidak bisa membebaskan kaum Lincoln, namun ia berjanji akan merawatnya dengan baik. Dengan disaksikan Octavia dan Ken dari kejauhan, Pig akhirnya menembak kepala Lincoln. Dan film pun bersambung.